Saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko, investasi, dan pembiayaan. Manajemen risiko adalah sekelompok proses sistematis yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko untuk mengurangi kemungkinan kerugian. Investasi berasal dari bahasa Latin yaitu investire yang berarti membungkus atau menggunakan. Dalam praktek modern, investasi didefinisikan sebagai aktivitas penempatan dana dalam satu atau lebih jenis aset dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Pembiayaan biasanya berkaitan dengan aktivitas bisnis yang bertujuan meningkatkan nilai tambah melalui pemberian layanan jasa, perdagangan, atau produksi barang. Selanjutnya yaitu resiko inheren. Resiko inheren adalah resiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah, baik yang bisa diukur maupun tidak, yang bisa mempengaruhi kondisi keuangan bank. Pengaruh reputasi dari pemilik bank dan perusahaan terkait kredibilitas mereka, serta kejadian reputasi yang terjadi pada pemilik dan perusahaan terkait juga bisa mempengaruhi resiko reputasi bank syariah. Pengaruh negatif dari pemilik bank atau perusahaan terkait dapat meningkatkan resiko reputasi bank syariah. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip Islamic Financial Services Board sesuai dengan standar manajemen risiko yang dikeluarkan oleh IFSB. Lembaga keuangan syariah atau non-asuransi menghadapi tidak terbatas hanya pada 6 risiko. Yang pertama yaitu risiko kredit, yang kedua yaitu risiko investasi ekuitas, yang ketiga yaitu risiko pasar, yang keempat yaitu risiko likuiditas, yang kelima yaitu risiko tingkat return, yang keenam yaitu risiko operasional. Selanjutnya yaitu batas maksimum penyaluran dana. Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan aturan baru mengenai batas maksimum penyaluran dana bagi bank umum syariah dan mulai berlaku pada 1 Januari 2022. Hal ini tertuang dalam Peraturan OJK nomor 26/PJOK.3/21. Dana maksimum penyaluran dana dalam konteks manajemen risiko, investasi, dan pembiayaan, terutama pada bank umum syariah, diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Berikut ketentuan umumnya. Yang pertama yaitu penyaluran dana kepada pihak terkait secara keseluruhan maksimal 10% dari modal bank. Yang kedua yaitu penyaluran dana kepada selain pihak terkait maksimal 25% dari modal inti atau tier 1 bank. Yang ketiga yaitu penyaluran dana pada suatu individu atau kelompok yang bukan pihak terkait di atas 10% dari modal inti yang termasuk dalam batas maksimum. Selanjutnya ada penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko dalam bank syariah ini meliputi berbagai tipe risiko seperti risiko syariah, risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas. Berikut ada beberapa strategi penerapan manajemen risiko. Yang pertama ada kepatuhan syariah yang ketat. Yang kedua pengembangan instrumen keuangan syariah. Yang ketiga diversifikasi portofolio. Yang keempat manajemen likuiditas yang efektif. Yang kelima pengawasan aktif organisasi. Yang keenam kebijakan prosedur yang memadai. Yang terakhir sistem pengendalian internal. Selanjutnya ada sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal pada bank syariah merupakan metode pengawasan yang diterapkan secara terus-menerus oleh manajemen bank. Tujuannya ada beberapa, yaitu untuk melindungi aset, menjamin ketepatan laporan, mengurangi potensi kerugian, dan penipuan. Berikut ada sasaran pengendalian internal pada bank syariah, yaitu mencakup 1. Mencapai sasaran strategis bank yang berkelanjutan. Yang kedua, menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah dan aturan yang berlaku. Yang ketiga, melindungi aset bank dan pihak lain yang terkait. Yang keempat, mengurangi kerugian termasuk risiko finansial dan penyimpangan. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Selanjutnya ada penilaian kualitas aset. Penilaian aset dalam manajemen risiko bank syariah adalah kegiatan untuk menilai kondisi aset, baik yang produksi maupun yang tidak, agar dapat memastikan kestabilan dan kesehatan bank serta mengurangi risiko kerugian. Berikut ada aset produksi dan non-produksi. Aset produksi yaitu pembiayaan, surat berharga syariah, penempatan dana di pihak lain, investasi modal, dan piutang. Untuk aset non-produksi yaitu jaminan yang diambil alih dalam kurung rumah, ruko atau tanah, properti yang tidak terpakai, dan rekening yang tertunda.
Materi selanjutnya yaitu lembaga pemeringkat. Lembaga pemeringkat yaitu bersifat independen dan bertugas untuk menilai keandalan serta risiko keuangan dari sebuah entitas atau instrumen keuangan termasuk perusahaan dan obligasi. Hasil penilaian ini memberikan peringkat yang menggambarkan kemampuan penerbit dalam memenuhi tanggung jawab utangnya yang dapat memudahkan investor dalam mengambil keputusan investasi yang lebih baik dan berdasarkan informasi yang akurat. Selanjutnya yaitu mitigasi resiko kredit. Resiko kredit merupakan salah satu jenis resiko yang paling signifikan bagi lembaga keuangan, khususnya bagi bank dan perusahaan pembiayaan. Resiko ini muncul ketika peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali utang sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Jika resiko kredit tidak dikelola dengan baik, bisa mengakibatkan kerugian yang besar, mempengaruhi stabilitas finansial bank, dan bahkan beresiko memicu terjadinya krisis keuangan. Oleh karena itu, penerapan strategi untuk mengurangi risiko kredit sangat penting dalam menjaga keberlangsungan sistem keuangan. Selanjutnya yaitu restrukturisasi kredit, yaitu sebuah pendekatan yang signifikan dalam pengelolaan risiko kredit yang diterapkan oleh bank atau lembaga keuangan untuk mendukung debitur yang menghadapi masalah dalam memenuhi pembayaran pinjaman mereka. Tujuan utama dari restrukturisasi adalah untuk menekan kemungkinan terjadinya kredit yang bermasalah atau macet dan sekaligus memberikan kesempatan bagi debitur agar bisa terus menjalankan kewajibannya sesuai dengan kapasitas keuangan yang dimiliki.